peduli, Kamu nggak tanya, peduli aku aku sama mau mu. menjawab, dipotong. Nggak Maunya kamu apa? peduli. Bentar, maunya kamu apa? Ya Mau udah diskusi jawab. atau mau apa? Jawab dulu. Kamu Firman diam apa aja, yang nggak usah dikasih? jawab. Aku nggak mau jawab sama dia. Ustaz Tata izin ya. Loh, Minta kau di maaf. bawah aja kok. Kau Oh di bawah silahkan. aja kok. Kalau kau Jangan mau biar di Ustaz sini Arif. mau ceramah Ustaz ngapain? Arif aja. Bukan Gila ceramah kau. loh. Orang lagi diskusi kok ceramah lagi. Saya lebih asik banget sama Ustaz Tata. Kamu aja Ustaz Tata lagi bicara kamu potong. Gak boleh loh. Udah lanjut aja lanjut. Gak boleh ya. Saya sudah ulang kali loh dari Ustaz Tata loh. Asik banget. Saya adem. Ustaz Tata ini kuasai betul ya ayat-ayat Bible kita itu. Kuasai betul ya. Dan adem banget Ustaz Tata tuh. Omongnya tegas, kritis, tapi adem. Dan kita saling menghargai. Begitu etika dan berdiskusinya seperti itu loh. Udah nggak usah Kalau panjang lebar, langsung kalau aja. pakai Ah, begini-begini ya Ustaz Tata minta maaf. Saya tulisan saya kangen Ustaz Tata aja dan Ustaz Arif ya. Jadi minta maaf kalau memang ini ya sudahlah Ustaz Arif biar kasih turun aja. Aku malas. ya, turun lah, turun lah, turun lah. Ustaz Tata juga gak tahu. Saya cukup lama di room ini ya, Bang Arun saya baru ketemu ya. Sekelas Bang Blender yang agak mengerikan aja adem banget tuh. Pada akhirnya Bang Suba juga sudah sering aku diskusi. Itu yang paling keras tuh itu siapa Abang Blender itu. Aduh, itu saja bisa adem loh. Kok ini datang ke bawahnya mau berantem aja. Memangnya ini diskusi tentang firman Tuhan loh, hati-hati. Firman yang mana? Oh begitu. Jadi perasaan. Tapi ini nih Pak Ustaz Tata. Ini ada pemain tua ke belum? Orang Kupang Milas ada pemain tua ke belum? Pak Ustaz. Enggak gini. Ya? Sebenarnya Bang Leslie tadi masih banyak ini yang mau saya tanggapin. Iya itu Yang kedua, sudah. Saya meja selalu. oke saya teruskan ya. Iya Pak Ustaz Tata lanjut ya. Hormat. Yang kedua, karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksudnya itu gini, di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, dia mengutus seorang. Di zamannya Musa, mereka ditindas oleh Fir'aun. Ya Tuhan mengutus seorang, ya Musa. Nah di zamannya Yesus, mereka ditindas lagi oleh Romawi. Maka Tuhan mengutus seorang, ya Yesus. Maka dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah membangkitkan juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini sama seperti Musa yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman atau menyelamatkan Sriwil dari penindasan. Yang ketiga, Yesus Tuhan karena mengampuni dosa. Salah, bukan Yesus yang mengampuni. Ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni, dia hanya penyampai firman. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus, ya bilang ke wanita itu dosanya diampuni. Oke. Wahai perempuan, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni. Yesus ini kan utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka mempunyai tugas penyampai firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang didengar? Bilang Yesus, dosanya diampuni. Ya. Yesus ngomong. Kan dia diperintah. Nah caranya benar kata Bang Arom. Caranya mengampuni dosa Tuhan itu bertobat. Makanya Yesus selalu mengajarkan bertobat. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Lukas 11 ayat 4. Istighfar. Dan ampunilah kami ya Tuhan akan dosa kami.
Nah, Yesus mengajarkan gitu. Kenapa? Karena Tuhan ini Maha Pemaaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa. Sama seperti Al-Quran, Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita bertobat, Allah Maha penerima maaf semuanya jami'ah. Kenapa kok kita yang bertobat? Karena kita yang bersalah. Ya. Seseorang akan dihukum menurut kesalahannya masing-masing. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Siapa yang berbuat, dia yang bersalah. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 3 ayat 31 ayat 29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Apa isinya? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung dosanya bapak, ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar ya akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sama, jadi kalau kita yang bersalah, ya kita yang bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita yang salah, Tuhan turunlah Tuhan, tebus dosa kami. Loh, kok enak banget. Itu bukan ajaran Samawi. Kalau ajaran Samawi ini sama seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad bertobat. Gitu. Terus yang terakhir, Yesus penguasa tidak. Yesus diutus untuk Sriwil, gagal dia, ditolak oleh umatnya. Makanya kata Yesus, kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Akhirnya mau dibumbun. Karena dalam Wahyu 16 ayat 6, semua para nabi yang mereka tolak, mereka bunbun. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunbun itu oleh umatnya di Quraisy. Itu resiko. Ya, bukan berarti dia menebus dosa andaikan meninggal. Karena nabi-nabi yang lain, Zakaria dibunbun, putranya Yohanes dibunbun. Ya, apakah menebus dosa? Tidak. Resikonya para nabi. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nabi Muhammad tempat tinggalnya tidak diterima. Hijrah ke Madinah diterima. Ya beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kata Yesus. Gitu yang benar itu. Oke. Mantap Pak Ustadz. Makasih ya. Ya, berikut ya. Jadi saya bertanya, boleh ya? Boleh. Boleh. Dalam surah Al-Fatihah kan kita berburu tentang jalan yang lurus ya, kalau nggak salah ya. Tapi Pak Ustadz lebih tahu lah. Mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi ini saya arahnya untuk butuh penjelasan aja. Kaitannya dengan surat As-Zukhruf ya. As-Zukhruf itu kan ayat 61 itu kan jalan yang lurus itu kan Isa. Ya, tadi kita sepakat bahwa figur yang sama bahwa Isa dalam Quran maupun Yesus dalam Bible kita ya, dalam Yohanes 14 ayat 6, Pak Ustaz tahu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Dalam kaitan dengan surah As-Zukhruf ayat 61, itu Isa jalan yang lurus itu dimaksudkan apa? Mohon penjelasannya. Makasih. Kalau pakai ajuhruf, seharusnya ya mentuhankan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Baca ayat sebelumnya, dia menyampaikan kepada umatnya Sriwil. Ayat sebelumnya kan masalah Libani Israel. Jadi dia diutus hanya untuk Sriwil, lalu dia mengatakan kepada Sriwil, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku Sriwil dan Tuhanmu. Itu sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Jadi di situ Isa ngomong kepada umatnya Sriwil. Apa omongannya? Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nah, kalau surat Fatihah, saya belajar Al-Quran itu 10 tahun itu. Tidak pulang-pulang ke rumah itu. Jadi saya tahu per kalimat. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya tolabul majidil hidayah. Meminta kepada Allah tambahnya hidayah.
Ya Allah, berikanlah, tambahkanlah aku hidayah. Sebagaimana siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana orang-orang kau beri nikmat. Siapa? Para ulama, para syuhada, orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti jalannya orang-orang kau murkai, ya Allah. Wahyudi. Dan orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Kenapa Wahyudi ini dikatakan dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi menolak. Tahu Nabi Muhammad itu Nabi, mereka tidak mau beriman. Kenapa Nasrani tersesat? Udah tahu Nabi Isa itu utusan, malah dijadikan Tuhan. Jadi saya doa di situ. Ya Allah, tambahkanlah hidayah kepadaku. Sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Jangan seperti orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Wahyudi dan Nasrani. Gitu. Ya, maknanya Al-Fatihah di situ. Terus, apa lagi? Oke, mantap Pak Ustaz. Tadi ada satu hal yang saya bertanya tapi belum ada jawaban ya. Dalam kaitan dengan surat As-Zukhruf juga, surat As-Zukhruf kan pertanda 61 tadi kan pertanda kiamat juga ya. Mungkin saya salah ya, atau betul atau tidak. Saya sama. Terus begini, dalam kaitan penegasan di hadis riwayat Muslim 220. Ya, Isa pertanda hari kiamat, terus penegasannya di hadis riwayat Muslim 220 ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke. Ada seorang sahabat ngobrol. Wahai sahabat, kata Rasulullah, kamu ngobrol apa? Bincang-bincang apa? Ya Rasulullah, kami bincang-bincang ngobrol tentang kiamat. Oh, kiamat itu tidak akan datang kecuali ada 10 tanda. Di antaranya munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, Yajud Majud. Makanya dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu la ilmu lisa'ah, menjadi tanda pengetahuan untuk umat Islam bahwa kiamat sudah dekat. Ibaratkan gini loh, kamu tahu hari kiamat itu kapan? Nggak tahu. Terus ada nggak tanda-tandanya? Iya, yaitu turunnya Nabi Isa diantaranya. Jadi Nabi Isa turun menjadi pengetahuan untuk umat Islam. Oh, berarti kiamat sudah dekat. Karena ada hadis bahwasannya turunnya Isa menandakan kiamat sudah dekat. Sama dengan gini, kamu tahu hujan itu kapan turun? Nggak tahu. Tanda-tandanya tahu saya. Apa? Mendung yang gelap itu menandakan hujan mau turun. Berarti mendung ini menjadi pengetahuan untuk kita bahwa hujan akan turun. Dengan munculnya Dajjal, Nabi Isa, Yajud Majud menjadi pengetahuan la ilmu lisa'ah ajuhruf itu. Menjadi pengetahuan untuk kita umat Islam bahwa kiamat sudah dekat. Dengan adanya mendung, hujan sudah dekat mau turun sudah. Siap payung. Jadi gitu maknanya di situ. Bukan Isa tahu hari kiamat, bukan. Menjadi tanda bagi umat Islam. Kalau 10 tanda ini datang, berarti kita tahu. Oh, kiamat sudah dekat. Bukan cuma Isa, Dajjal termasuk. Gitu. Dan bagaimana dengan hadis riwayat Muslim 220 itu coba Pak Ustaz? Kenapa di hadis itu? Berkaitan dengan kiamat juga kan, penghakiman itu. Tapi Pak Ustadz yang lebih tahu lah, saya kan nggak tahu ya. Mohon penjelasannya begitu. Kalau Nabi Isa tentang dia turun di hadis gitu itu ya. Hakman adlan, menjadi hakim yang adil. Dia itu menjadi umatnya Nabi Muhammad, menghakimi manusia yang melanggar syariat Islam. Makanya baca hadis yang lain. Dia turun di Damaskus pas menjelang sholat subuh. Lalu dia bersolat bersama umat Islam. Wahai Isa, silakan kamu jadi imam. Oh tidak, sudah ada imam di umat sekarang ini. Saya mau jadi makmum. Lalu dia menegakkan syariat Islam sebagaimana Rasulullah menegakkan syariat Islam. Orang yang berzina dirajam. Orang yang membumbun dikisos. Rasulullah wafat, ganti Umar. Umar yang menghakimi pakai Quran hadis. Begitu juga Nabi Isa menghakimi pakai Quran hadis. Karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sudah.
Makanya Hakman Adlan itu dalam syarahnya Fathul Bari, nanti dia itu menghakimi manusia tidak pakai ajaran baru. Karena dia bukan nabi lagi. Tapi dia menjadi umatnya Nabi Muhammad, menghakimi manusia sesuai syariat Islam. Bersama umat Islam. Makanya dia sholat bersama umat Islam. Bangga dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu yang benar di situ. Oh Yo, iya. apa lagi? Tapi apa memang Isa adalah hakim yang adil ya? Kalau penjelasan Ustaz tadi ya, mungkin saya salah begitu. Iya. Maaf Walaupun ya. Sayyidina Umar ketika dia itu jadi pemimpin, hakim yang adil dia menegakkan syariat Islam. Iya. Mau orang Islam kalau sudah melanggar, mau orang kafir dihukumi sama. Adil beliau. Nabi Isa juga adil menegakkan syariat Islam. Gitu. Oke. Saya pindah ke berikut lagi ya. Dalam surah At-Tahrim ya, At-Tahrim ayat 1 ya. Apa yang dihalalkan Allah, kemudian baginda Nabi Muhammad mengharamkan. Dalam pemahaman saya, ini mohon penjelasan Pak Ustadz ya. Sebenarnya siapa yang paling maha kuasa begitu? Mohon penjelasan. Itu asbabun nuzulnya. Kita ini tidak boleh nadar-nadar yang misalnya gini ya. Saya tahu es krim ini halal. Lalu saya nadar, ya udah mulai sekarang saya tidak akan makan es krim lagi. Seakan-akan saya ini mengharamkan. Kan kalau nadar wajib. Ya. Nah, makanya Nabi Muhammad di asbabun nuzulnya kan istrinya cemburu nih. Emangnya kamu dengan Sofia diberi apa? Kok sampai kerasan ya Rasulullah? Enggak ada, cuma dikasih madu. Akhirnya karena mereka cemburu, akhirnya Rasulullah gini, ya sudahlah mulai sekarang saya tidak akan lagi minum madu. Akhirnya turun ayat itu, jangan Muhammad. Udahlah madu itu halal, ngapain ibaratkan nadar. Ini kalau tidak turun ayat itu, maka selamanya Nabi tidak akan minum madu itu. Karena sudah ibaratkan nazar kan. Maka Nabi ini kan para Nabi maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Iya kalau saya, misalnya mulai sekarang es haram bagi saya. Nadar saya. Ya tidak boleh minum es. Tapi tidak ada yang mengingatkan saya selamanya itu. Nah kalau Nabi, jangan Muhammad. Apa yang sudah halal. Ya udahlah minum aja lah. Gitu. Itulah yang disebut maksum. Maksum itu apa? Dijaga oleh Allah. Gitu loh ya. Jadi asbabun nuzulnya itu gitu. Tentang madu. Oke, Pak Ustadz. Jadi begini ya. Saya pikir dengan Pak Ustadz kita sepakat loh. Ini firman Allah loh. Perintahnya A harus A ya. Tapi kenapa perintah A itu harus disesuaikan dengan kepentingannya baginda Nabi Muhammad? Itu yang menjadi persoalan ya. Kepentingan apa? Maksudnya kepentingan yang mana? Tadi yang seperti penjelasannya Pak Ustadz tadi. Ini kan Quran, ini kan firman Allah. Perintahnya A harus A dong. Ya iya memang. Tapi ternyata dalam perjalanan kan baginda Nabi Muhammad kan mengharamkan itu. Jadi persoalan loh sebenarnya siapa yang paling maha kuasa ya? Bukan gini, kalau menghalalkan langsung menjadi halal semuanya. Ini enggak. Saya sendiri kalau mengharamkan sesuatu nadar, ya harus berlaku untuk saya sendiri. Gitu, bukan untuk manusia lainnya. Nazar itu kayak gitu. Sama dengan dulu orang Seriwil. Orang Seriwil ini Yakub ya. Dia nazar, ya Allah kalau sakit saya sembuh, maka makanan yang paling enak tidak akan saya makan. Minuman yang paling enak tidak akan saya minum, yaitu daging unta. Akhirnya ketika Allah menurunkan Taurat, diharamkan benar oleh Allah untuk mereka. Unta itu. Karena dia nazar. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dihalalkan lagi. Wong dulu itu haramnya unta itu bukan karena memang jenis binatangnya, bukan. Karena hukuman untuk mereka. Karena mereka sudah nazar, ya Allah kalau sakit saya sembuh, saya tidak akan makan daging yang paling enak, yaitu unta.
Akhirnya oleh Allah diharamkan benar ke dia. Orang Seriwil. Gitu. Dalilnya kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Ya. Semua makanan itu awalnya halal untuk Seriwil, kecuali sesuatu yang mereka haramkan sendiri, yaitu nazar, tidak akan makan daging unta. Akhirnya oleh Allah ketika Allah mengutus Musa diharamkan beneran. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad halal lagi. Kan itu hanya hukuman untuk mereka. Seriwil. Taurat untuk Seriwil. Itu. Oke, yang berikut Pak Ustadz ya, terkait dengan kita kan dalam dinamika hidup kita kan ada pilihan ya, hitam dan putih dan seterusnya. Biasa orang sebut free will ya. Pilihannya ada sejak Adam dan Hawa diciptakan. Apakah memang Pak Ustadz coba bagaimana tentang terkait dengan free will itu sendiri coba? Pilihan itu memang harus ada atau tidak perlu ada begitu? Makasih. Oke. Jadi kalau di dalam Yesaya 45 atau dalam Al-Qur'an, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Sama dengan di dalam Yesaya itu. Akulah yang menjadikan semuanya, yang menciptakan baik keburukan, kebaikan, ya Allah. Cuma kita tidak boleh karena tahu Yesaya, tahu Al-Qur'an, akhirnya ya udah saya diem aja lah. Kan Allah semua yang menakdirkan. Gak boleh, kan Allah sudah memberitahu. Ini loh yang baik, lakukan. Maka surga tempatnya. Ini loh tidak baik, jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan ya neraka. Maka dalam surat Al-Isra ayat 7. In asantum asantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, ya kebaikan itu untuk kamu. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, maka dosanya ya kembali ke kamu. Tinggal kamu pilih. Oh ini baik, ya lakukan. Maka kebaikan itu kembali kepada diri kita. Oh ini jahat, kalau dilakukan, dosanya ya kembali ke kita. Tidak boleh kita, wah udahlah mau baik mau tidak. Wong semua sudah takdir, gak boleh. Gitu, jadi kita ini diberi, kan kita diberi akal. Diberi otak. Lalu kita tahu, oh ini larangan Tuhan. Kok masih mau dilakukan? Oh ini perintah Tuhan. Ya. Kok tidak dilakukan? Berarti kan kita sudah tahu kan, oh ini perintah Tuhan, ya lakukan. Oh ini larangan Tuhan, jangan dilakukan. Kan sudah tahu semua kita itu. Jadi tidak boleh, walaupun dilarang Tuhan, akan saya lakukan. Wong Tuhan yang mentakdirkan saya, gak boleh. Kayak gitu. Gitu. Udah. Jadi intinya Pak Ustadz setuju ya, memang free will itu ada, tapi kita dikasih akal untuk memastikan pilihan yang terbaik ya. Iya. Tapi free will itu ada ya. Iya. Enggak, oke, setuju ya. Mantap, oke. Oke, silakan mungkin ya Mbak Saudara lain ya. Saya juga perasaan Pak Ustadz, saya tanya terus. Tapi saya terus terang jujur saya akui Pak Ustadz Tata luar biasa banget lah. Itu aja ya. Tapi mungkin apa lagi, mungkin Pak Ustadz Tata mungkin mau tanya, silakan lah. Biar di bawah ini ada tanya-tanya, masa Leslie yang tanya terus, silakan lah tanya apa dalam batas pemahaman saya, kemampuan saya bisa jawab ya jawab. Kalau nggak bisa aku bilang nggak bisa loh. Oke, makasih Pak Ustadz. Nanti tanya-tanya terus di bawah di ini kan, kenapa kok Leslie yang tanya terus ke Pak Ustadz? Saya dengan Pak Ustadz tadi sudah biasa lah. Karena saya tahu Pak Ustadz tadi bukan Quran aja, Bible kita saja dikuasai detail banget loh. Maka senang banget diskusi dengan Pak Ustadz tadi. Lama tak jumpa, hanya kebetulan istri saya sakit, jadi saya biasanya ada tapi scroll aja, lihat-lihat aja terus kembali lagi. Tapi tidak diskusi, itu karena masih urus istri, itu lagi sakit nah. Tapi malam ini ya namanya ya kangen sama Pak Ustadz Tata. Saya suka banget karena Pak Ustadz Tata kuasai juga tentang Bible kita. Itu bagus banget. Jadi luar biasa ya. Ya, kenapa Pendeta Pak? Leslie yang luar biasa ya.
Saya maunya Ustadz Tata ini sampai mencret gak bisa jawab gitu. Tapi Masya Allah Ustadz Tata ini luar biasa udah. Luar biasa. Dia menguasai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Orangnya cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini, handsome, ganteng lagi gitu kan. Makanya gitu ya. Cuman Ustadz gini Ustadz, boleh saya bertanya ya? Tadi kan diberi, saya sedikit tadi menyela ya Pak Leslie ya, karena tadi Pak Leslie mempersilahkan untuk yang lain bertanya. Saya boleh bertanya Ustadz ya? Boleh ya Ustadz ya? Nah, mudah-mudahan kita minta kejujuran aja. Memang jujuran itu memang susah dipelajari ya. Memang itu adalah apa gimana ya? Memang susah, seperti teman-teman Kristen pun jarang mau jujur gitu. Nah, dari Ustadz, mumpung ada Ustadz, ada Pak Leslie nih. Dari sisi Islam Ustadz, orang-orang Kristen ini masuk surga atau tidak? Tidak gitu. Masuk surga atau tidak? Karena dia Tuhannya bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhannya manusia. Ini maaf nih bertanya aja Ustadz ya, tolong dijawab. Terima kasih Ustadz. Jadi ajaran samawi Nabi Muhammad dan Yesus masuk surga itu sama. Pertama, ya mentuhankan Allah. Kalau dalam Al-Quran Fussilat 30, Al-Baqarah 25. Ya. Bahwasanya kalau kamu ingin masuk surga, kulil ladina apa? Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah dia sampai meninggal tidak menyekutukan Allah, maka malaikat turun dan mengatakan, janganlah bersedih, janganlah takut, bergembiralah dengan masuk surga. Al-Baqarah 25, wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Begitu juga Yesus. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, ya mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama. Jadi semua para nabi ini memberi kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Mau Yesus, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Musa, Abraham, Isa, Yakub, sama. Masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Tidak ada kitab samawi masuk surga mentuhankan nabi, itu tidak ada. Gitu. Jadi jelas ya masuk neraka orang Kristen nih Bang. Ini Ustadz ya, menurut Islam, menurut Yesus, menurut Abraham, Ishak, Yakub. Nah Ustadz, kalau tapi kan mereka ya orang Kristen ini kan merasa yakin ini dia masuk surga gitu kan. Nah berangan-angan lah istilahnya. Apakah Al-Quran sudah memberikan tanda-tanda kepada mereka yang berangan-angan, oh mereka hanya berangan-angan saja masuk surga, padahal sebenarnya masuk neraka gitu. Apakah tanda-tanda ini sudah diberikan oleh Al-Quran? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Pertama, Nabi Isa sudah mengatakan, Nabi Musa juga mengatakan bahwa masuk surga itu harus mentuhankan Allah. Bahkan kalau Nabi Isa, ya, justru orang yang menyekutukan Allah ini diharamkan surga. Al-Maidah 72. Ini ucapan Isa ini. Ya, apa bunyinya? Wa qala al-Masihu ya bani Israel, wa'budullah rabbi wa rabbukum. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Wahai umatku Sriwil, ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang menyekutukan dia, Allah, maka diharamkan surga baginya. Ya, jadi Yesus atau Nabi Isa sudah memberi peringatan.